Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan berikut, yaitu tentang normalisasi. Ya. Nah, ini sudah ada slide-nya. Oke, kita lihat. Saya bab 5 itu tidak masalah ya. Ini slide-nya tidak saya rubah-rubah, sudah lama ini. Lanjut, kita lihat definisi dulu. Definisi normalisasi apa? Di dalam suatu database kita perlu adanya normalisasi terhadap tabel-tabel yang sudah terpenuhi nanti dan dia akan berelasi dalam sebuah database. Jadi kalau kita lihat aturan yang dikenakan pada relasi dalam basis data itu sama dengan database, dan harus dipenuhi oleh relasi-relasi tersebut pada level normalisasi. Nah, asal katanya normal ya, jadi ini normalisasi sebuah penjelasan dalam database. Nah, kemudian level normal itu cukup banyak, tetapi untuk Anda hanya sampai level 3 nanti yang saya jelasin. Seperti yang Anda lihat sekarang, ada level 1 NF, normal first normal form, second normal form, third normal form. Jadi ada 3 yang saya jelasin. Yang seterusnya itu tidak saya jelaskan karena Anda berada di Fakultas Ekonomi, jadi tidak perlu sampai setingkat itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung kepada 1NF. Nah, pahami pengertian dan contoh. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Itu definisi 1NF. Nah, bagaimana kita memahami ini? Nah, caranya mudah. Anda lihat contoh tabel, Anda harus tahu dulu berapa jumlah kolom, berapa jumlah baris, dan mana yang kolom, dan mana yang baris. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat contoh ini yang dinyatakan dengan kolom mana? Yaitu NIP, nama, jabatan, keahlian, dan lama. Dan seterusnya jika ada. Nanti yang dikatakan dengan kolom. Nah, sementara baris atau rows atau tuple nanti istilah lainnya, ini dia yang dikatakan dengan baris. Nah, ini ada kosong lalu baris. Ini ada baris dan ini juga masih ada kosong dan seterusnya. Nah, berarti Anda sudah paham mana yang kolom, mana yang baris. Ya. Nah, lalu kenapa ada yang kosong? Nah, itulah yang kita cek apakah dia sudah normal atau belum. Nah, contoh ini sekarang berada dalam tabel abnormal. Ini tabelnya abnormal sekarang ini. Nah, bagaimana dia supaya normal 1NF? Nah, itu yang kita periksa. Jadi, kalau dikatakan normal itu 1NF itu dengan ketentuan ini. Lihat di atas kembali. Bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal. Mana yang atribut? Atribut itu NIP, nama, jabatan, keahlian, lama. Nah, kita cek baris pertama ini sudah bernilai tunggal semuanya. Tidak ada yang tidak ada yang ganda atau berlebih atau tidak ada yang kosong. Nah, itu dia pengertiannya. Lalu bernilai tunggal untuk setiap baris. Kita cek baris kedua, ini ada kosong. Kosong ini tidak boleh dalam database. Maka bagaimana jalan penyelesaiannya nanti? Ini yang kita jadikan dalam pengertian sehingga ini bernilai tunggal semuanya. Nah, oleh sebab itu hasilnya kalau kita jadikan dalam bentuk tabel Excel kembali, nah hasilnya akan seperti ini. Nah, ini terulang tidak apa-apa, ya, tapi dia sudah bernilai tunggal untuk setiap baris. Apa yang terjadi sehingga nomor BP yang sama ini 2 kali, nama ini 2 kali, jabatan ini 2 kali. Nah, tapi keahliannya berbeda dan lamanya juga berbeda. Nah, sehingga kalau ini sudah terisi penuh satu baris semuanya seperti yang ada sekarang, itulah yang dikatakan dengan 1NF. Ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Saya kembali ke kembali ke sini. Paham dengan pengertian 1NF? Paham, Pak. Oke, mudah ya. Nanti Anda saya minta memberi contoh masing-masing. Tidak soal dari saya, tapi Anda nanti yang cari contoh.
Oke, kalau sudah paham, kita lanjut dengan 2NF. Bagaimana yang 2NF? Nah, sekarang ketentuan 2NF. Ini didefinisikan dependensi fungsional. Nah, apa yang dikatakan dengan 2NF seperti ini? Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika berada pada bentuk normal pertama atau 1NF. Nah, berarti yang tadi itu merupakan 1NF. Ya, ini tadi sebelumnya. Ini sudah 1NF. Kemudian, setiap atribut yang tidak memiliki kunci primary memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer atau bukan kunci, atribut yang tidak merupakan ini bagian kunci primer. Nah, apa artinya? Kalau kita lihat dari sini, ini yang menjadi kunci primer ada, tetapi dia 2 kali. Nah, bagaimana mengatasi yang 2 kali ini sehingga definisi 2 ini terpenuhi? Jadi sudah pertama, jadi ini bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya. Atau pengertian lain, atribut yang tidak kunci merupakan bagian dari kunci primer. Nah, kalau kita kembali mencek ini bernilai 2 kali, ini bernilai 2 kali, ini bernilai 3 kali, dan lainnya. Nah, jadi kalau dia sudah bernilai tunggal, seperti nomor BP Anda itu nantinya, nah itu dikatakan dengan primary key, ya, yang sisanya itu merupakan bukan primary key. Nah, itulah yang sesuai dengan definisi kedua di sini. Nah, ini. Jadi semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Jadi yang sebagai primary key tadi adalah NIP. Sisanya itu bukan memiliki ini. Ya, seperti ini pengertiannya. Oke, kalau kita lihat contoh, diperhatikan contoh ini. Nah, contoh yang tadi kita dependensikan seperti ini. Jadi NIP tergantung kepada nama dan jabatan. Jadi nama jabatan memiliki dependensi fungsional terhadap NIP. Ya, jadi NIP itu menentukan nama dan jabatan. Terus selain dari itu, NIP dan keahlian itu mempunyai dependensi fungsional terhadap gabungan NIP dan keahlian. Jadi lama ini dependensi fungsional terhadap NIP dan keahlian. Kalau coba lihat tadi, NIP itu dependensi fungsional terhadap nama dan jabatan. Kalau sekarang sebaliknya, NIP keahlian dependensi fungsional terhadap lama tadi. Nah, itu dia pemahamannya. Oke. Nah, kalau Anda sudah paham seperti ini, bagaimana kita mengkonversi ini menjadi tabel? Nah, kita lihat seperti ini hasilnya. Nah, jadi Anda jadikan ini tabel, sehingga tabelnya terpecah menjadi 2. Nah, tabel 1 gimana? Tabel 1 itu namanya nanti bisa kita ganti dengan nama pegawai, tabel pegawai. Tabel 2, tabel relasi pegawai. Itu nama itu bebas, tapi boleh singkat seperti ini. Maka isi tabel 1 itu apa? NIP, nama, jabatan. Nah, ini yang menunjukkan sebuah database dalam relasi 1NF. Dan kemudian supaya 2NF dia seperti ini. NIP ini terjadi pengulangan, sementara yang lainnya dependensi fungsional terhadap NIP itu. Nah, sehingga tabel 2 meliputi atributnya NIP, keahlian, dan lama. Ya. Nah, jadi ini yang terjadi dalam bentuk 2NF. Oke. Kalau kita lihat dalam bentuk diagram yang lain, seperti ini dia. Nah, silakan dipahami pengertian saya tadi. Jadi yang terjadi pengulangan NIP tadi, dia menjadi di tabel 1 menjadi bernilai tunggal, namanya juga bernilai tunggal, jabatan bernilai tunggal. Nah, sebaliknya pada tabel 2, yang bernilai tunggal itu apa? Nah, ini dia. Walaupun di sini ada yang sama, tapi di sininya berbeda. Ya, jadi ada yang sama pula di sini, ada yang berbeda. Tapi tolong Anda pahami ini. Nah, sehingga inilah pecahan yang dikatakan dengan 2NF. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Nah, di sini mulai ragu dan bingung sedikit ini, saya yakin, tetapi nanti Anda pahami kembali ya. Anda baca berulang dan Anda coba memecahkan dalam bentuk tabel-tabel lain. Oke, saya lanjut untuk tabel 3. Nah, apa pula yang dikatakan dengan 3NF?
Suatu relasi dikatakan dalam bentuk 3NF jika berada dalam bentuk normal kedua. Nah, kemudian setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Nah, apa yang terjadi ini? Nah, pemahaman artinya berulang-ulang dibaca juga akan mengalami rancu, tetapi setelah Anda lihat contoh, maka Anda akan paham. Katanya tadi contoh 2NF pada slide sebelumnya. Berarti ini sudah 2NF dan sama dengan 3NF. Ya. Nah, itu contoh yang nomor 2. Jadi 2NF sudah sama dengan 3NF karena dia sudah sesuai dengan definisinya. Ya. Nah, ini sudah 2NF dan keterangan berikut setiap atribut yang tidak kunci memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Nah, artinya apa? Ini kan kunci primer tadi, tetapi mempunyai dependensi transitif di sini ya terhadap lama dan keahlian. Nah, dipahami ini. Ada beda contoh untuk 3NF. Nah, ini Anda perhatikan. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan ini nomor P, nomor urut, kode item, nama item. Pertanyaan, apakah sudah sama dengan 3NF? Jawabannya sudah ada di bawah. Relasi di atas memenuhi 2NF, tetapi tidak sama dengan 3NF. Nah, bagaimana ini caranya? Tentu kita dekomposisikan. Nah, bagaimana dekomposisikannya? Maka kita cari relasi tabel yang cocok. Nah, tabel yang cocok itu untuk membuat ini menjadi 3NF gimana? Nomor P, kita ambil yang mudah dulu sehingga memahaminya lebih gampang. Kita cari lawan yang terdekat. Kode item dengan nama item ini sejenis karena ada itemnya. Nah, berarti ini sudah bisa kita jadikan sebagai tabel relasi pertama. Tabel relasi kedua, kita buat kode item, nomor P, nomor urut. Nah, nanti Anda susunlah isiannya. Nah, sehingga kalau kita jadikan dia menjadi 3NF, hasilnya akan seperti ini. Nah, lihat di sini relasinya seperti ini terbentuk. Dan dalam posisi relasi seperti ini, dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Oke, sampai situ ya. Nah, sekarang saya bermain simulasi dengan Anda. Saya ensokan ini sebentar, lalu saya tambah. Bentar. Saya stop sebentar ya. Coba lihat ini, tampilan saya kembali, ada perubahan. Nah, lihat contoh ada yang saya rubah. Anda mainkan kertas di masing-masing Anda ada ya? Kertas dan pena ada ya? Halo semuanya, buka mute. Ada, Pak. Nah, kertas dan pena ada. Sekarang kita simulasikan ini. Tadi hasilnya seperti ini. Mana lihat ya? Nah, hasilnya tadi seperti ini. Sekarang ada yang saya rubah sedikit.
Sehingga bagaimana hasilnya? Coba Anda pikirkan ini. Tulis di kertas, nanti melihatkan ke saya di layar Zoom Anda saja. Silakan, dalam beberapa menit selesai. Ya, saya tentukan waktunya karena 3 menit coba Anda rubah supaya ngerti. Ditulis dengan kertas saja, tidak usah pakai komputer biar cepat. Kurnia, ada kertas, cepat Kurnia, waktu 3 menit. Iya, Pak. Pak, coba lihat hasilnya tadi, Pak. Hasilnya, Pak. Hasilnya beda dengan yang sekarang nih. Nah, ini hasilnya, lihat di kanan. Sudah, saya lihatkan soalnya, nanti yang lain tidak tahu pula. Sudah, main cepat kita ada Pak. aja. Sudah. Oke, coba saya lihat berapa siap. Buka layarnya, Sri Wahyuni, lihatkan hasilnya itu. Nanda Putri, semuanya lihatkan di layar Anda, kertasnya. Coba semuanya, siap enggak siap, segera. Halo? Tampilkan di kertas di layar Anda, gimana Anda bisa tampil, lalu kertas juga bisa tampil. Anda tidak usah tampil, enggak apa-apa. Halo semuanya, mana hasil pekerjaan Anda? Belum ada yang berani? Halo? Kok diam? Ada suara saya enggak? Ya, Pak. Nah, mana dia? Mana? Dinda Sri Wahyuni, Ananda? Nama aja yang ada atau Anda orangnya enggak ada enggak? Masa itu lama? Sebentar cuman.
Satria sudah, Satria? Belum, Pak. Kok itu lama warna mengas, dia cari, dia coba. Nurul sudah, Nurul? Nurul ini? Coba lihat mana hasil kerjanya. Salah betul itu enggak masalah bagi saya. Penting. Coba lihatkan di layar saya, bisa nggak? Bisa, Nurul? Tunggu sebentar, Pak. Sampai sini aja baru, Pak. Oh. Wah, itu salah Anda tuh. Salah, Ya, Pak. ya, coba cek lagi. Ya, Pak. Ananda Reski, kamu sudah? Masih belum, Pak. Mengasih main namanya. Siapa yang sudah? Olivia Visti. Nah, berarti kan saya uji beberapa menit saja ya. Anda itu tidak serius, yang pertama. Yang kedua, Anda tidak paham sebenarnya. Yang ketiga, ya Anda masih apa ya? Kalau sudah ada soal masih belum mencerna. Oke, saya stop karena itu memakan waktu menunggu Anda seperti ini, membingungkan belajar online seperti ini. Saya stop, diperhatikan ke layar saya kembali. Stop semuanya, lihat lagi ya. Nah, ini sebenarnya paling gampang. Coba Anda tulis di kertas Anda, nanti Anda isi. Tabel yang pertama berisi kode item, nama item. Sudah catat? Nah, tabel yang kedua berisi nomor P dan nama P. Oke. Tabel yang berikut isiannya adalah tetap ada kode item, nomor P, nomor urut. Nah, itu tabel yang ketiganya. Nah, pekerjaan Anda isi sesuai data yang ada sekarang, ya, nanti dikirim setelah pembelajaran ini. Nah, itu dia perintahan saya. Oke. Jadi nanti Anda isi setelah ini ya, setelah saya penjelasan berikut. Pak, nomor 1 tadi, Pak. Tabel 1, Pak. Tabel 1 kode item, nama item. Tabel 2, Oke, Pak. Udah, Pak. Tabel 2 nomor P dengan nama P. Tabel 3 kode item, nomor P, nomor urut. Atau nomor P, nomor urut, kode item. Terserah. Apa tabel 3, Pak? Tabel 3 itu boleh acak, tetapi bisa saya urut dengan nomor P, nomor urut, kode item. Atau kode item, nomor P, nomor urut. Tergantung Anda memahaminya. Yang tabel 3 itu yang jelas yang 3 itu. Oke, saya lanjut keterangan saya dulu. Nanti jawabannya saya tunggu. Saya alihkan slide lagi memahami dengan tabel Excel. Nanti Anda bekerja yang menggunakan tabel Excel ya. Bentar. Diperhatikan dulu ya, nanti dikerjain itu. Nah, sekarang lihat di layar saya. Ada tabel mahasiswa. Ada kelihatan enggak? Ya, Pak. Nah, ini tabel mahasiswa. Saya kasih warna hijau lah karena kuning sudah berperan pula. Ada tabel mata kuliah. Ada tabel nilai. Ada 3 tabel. Nah, atributnya adalah nomor BP, nama, dan seterusnya. Titik-titik dan seterusnya. Kode mata kuliah, kode, nama mata kuliah, SKS, semester. Nah, itu atribut. Ya, ini juga atribut. Ini juga atribut asal. Perhatikan atribut asalnya. Ini atribut gabungan dari 2 tabel tadi. Tambahannya. Oke. Nah, sekarang Anda paham datang tabel mahasiswa? Karena Anda sebagai mahasiswa kan? Iya, Pak. Oke, tabel mata kuliah yang Anda ambil di semester 1, 2, dan 3. Berarti nanti ada sini semuanya mata kuliah Anda itu nanti sampai semester selesai. Oke, kalau Anda nanti akan tertera karena ini ada S1 kelas S1 dan S2, berarti jumlahnya semuanya berapa itu?
Berapa jumlah mahasiswa semester 3 untuk kesekretariatan? Ada 60 nggak? Ada, Pak. Nah, berarti ini ada 60. Nah, sekarang kalau ini sudah saya gabung, berapakah jumlah nomor BP kode yang ada di sini? Bisa tahu enggak Anda itu? Sekarang kalau ini aja dulu. Kalau ini 2, berapakah yang terjadi di sini? 4, Pak. 4. Jawabannya benar. Tapi nanti kalau jumlah mata kuliah ada 50, mahasiswa ada 60, berapa di sini jumlahnya nanti? 110, Pak. 110, Pak. Nah, itu dia susunannya yang akan terjadi. Oke ya. Nah, sekarang kalau Anda melihat sebuah tabel mahasiswa, atributnya yang bawaan yang terdekat dengan mahasiswa itu pasti nomor BP atau NIM, nama. Boleh ditambah, Pak? Boleh, alamat, dan seterusnya. Ya. Nah, yang dekat dengan atribut mata kuliah, yang dekat dengan entitas atau tabel mata kuliah sudah pasti kode nama mata kuliah dan seterusnya. Ya. Nah, hati-hati nih. Kemudian hubungan dari dua ini terbentuklah diambil dari ini primary key, kan saya garis bawah ini. Ingat pelajaran yang sebelumnya? Sehingga ini nomor WP, ini kode mata kuliah. Nah, kalau di sini perannya adalah foreign key. Saya ingatkan ini foreign key, di sini FK, di sini PK. Tolong dipahami, ini pemahaman yang lebih tajam lagi nih, bukan santai lagi ya, PK. Nah, sekarang dari PK itu diambil yang ini dan ini. Nah, ini akibatnya di sini. Tolong dilihat dan dipahami. Cara mengisi data yang benar nanti. Ini juga. Nah, asalnya dari situ. Kenapa terjadi seperti itu yang relasi. Oke, nah masalah nilai ini bisa Anda isi sembarangan nanti. Lalu yang 2 ini nanti dengan rumus kita cari. Rumusnya kapan? Belum lagi. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa dipahami? Nah, sebagai kalau contoh lain. Sekarang kalau kita ambil tabel barang. Nah, nanti Anda coba sendiri lagi. Ini nasabah. Ini produk. Kira-kira database apa namanya ini? Database apa namanya? Hah? Nggak Jaleko, sejaleko. Ada nomor rekening, ada produk, siaga, tabunganku di madonya tuh. Bang, Pak. Nah, berarti database apa yang cocok? Database pelanggan. Nasabah Bang, Pak. Nasabah bank. Nah, begitu dia. Kalau di atas database apa yang cocok namanya? Mahasiswa, Pak. Nah, database akademik atau database nilai. Nah, itulah yang dikatakan dengan database. Sudah Anda mulai pahami sedikit-sedikit ya. Itu Anda yang mendesain nanti. Berikut. Ini, gimana tadi? Tunggu, ini belum lagi. Nah, ini nanti Anda lihat, kebetulan ini sebuah desain yang belum normal. Ini ada isinya nanti ini, Anda paham ini. Ya. Nah, ini juga menjadi, ini absen ini. Jadi ini absen sebenarnya. Ya, Anda pahami itu adalah absen. Coba kalau Anda melihat sebuah absen nanti secara pembelajaran manual seperti ini dia, ini absen. Lalu dari absen ini terbentuk dari sini itu database apa? Nah ini dia. Ada tabel mata kuliah, lihat. Kode mata kuliah, nama mata kuliah. Ada tabel dosen, NIP, NIDN itu ya di sini. Tabel mahasiswa dari sini. Kemudian tabel kelas, ada kelas di sini. Kemudian tabel relasi nilai, ini gabungan dari kesemuanya. Nah, itu yang ada di absen sehingga terbentuklah tabel database seperti ini. Dipahami? Sudah 2 contoh tabel-tabel. Oke ya. Nah, jadi pahami itu. Ya, siap untuk itu ya. Nah, sekarang tunggu dulu. Ntar ada tabel lagi di bawahnya. Nah, ini analisa tabel yang lain. Nah, ini lagi. Coba lihat tabel yang lain ini. Ini ada gangguan di layar saya. Nah, ini pertanyaannya ini. Ya.
Nah, tentukan tabel yang bisa Anda sajikan sebagai informasi apa. Tapi sambungan yang tadi juga ya. Lalu tentukan bentuk relasi. Nah, berarti Anda sudah saya ajarin kemarin ERD. Ya, seperti ini buat ERD-nya, buat kamus datanya. Kamus data kemarin sudah enggak? Nurul? NoRev, jenis teks, filesize sekian. Oh, udah, Pak. Sudah, berarti sudah paham yang data dictionary atau kamus data. Nah, kemudian cara membuat ke dalam tabel juga sudah kalau nggak salah kemarin. Sudah ya, Nurul? Yang pakai Microsoft Access, udah, Pak. Benar. Oke. Jadi Anda sudah mulai memahami soal saya yang seperti ini. Ya, nah, itu soal. Jadi bervariasi saya tunjukkan kepada Anda apa yang terjadi ya. Nah, kebetulan analisa tabelnya juga ada di bawah. Nah, oke. Tapi di sampingnya ini ada tabel daftar juga yang harus Anda pahami nanti. Saya tidak menjelaskan lagi. Nah, ini juga ada, nanti Anda pahami. Apa permainan tabel-tabel ini, apa database-nya sudah benar, apakah dia sudah 1NF atau 2NF atau 3NF. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ini tabelnya sudah normal apa belum? Nah, jika belum, lakukan 1NF, 2NF, dan 3NF. Oke. Ada yang tahu tabel saya ini sudah sudah berapa nih? Sudah normal atau 1NF atau 2NF atau 3NF? Nah, ini PR Anda lagi. Ya. Nah. Oke, ini screenshot dulu ini. Mungkin di dalam file yang saya kirim belum ada ya. Terus saya kirim ulang nanti, terserah. Nah, sekarang ini saya stop. Nah, dari keterangan saya tadi, ada dua hal yang harus Anda kerjakan di sini. Pertama, yang saya suruh dengan kertas tadi, itu dikerjakan 5 menit, lalu fotokan, kirim ke WA saya malam ini. Kalau yang sebentar tadi, itu Anda selesaikan besok, kirim ke WAG dengan lengkap. Jadi lengkapnya gimana? Tadinya baru hasil normalisasi saja ya. Ini kalau 1NF, 2NF, 3NF, nanti tambah dengan ERD, kemudian tambah dengan data dictionary, ya. Nah, kemudian ini saya buat aja di sini ya, lakukan satu yang kuning dulu, kemudian buat tabel normalnya, 2 ERD, 3 kamus data, 4 implementasi KM Access untuk setiap tabel. Oke, diperhatiin lagi keterangan saya sedikit lagi. Ini dikerjakan besok, jadwalnya jam berapa besok? Jam 1 ya? Iya, Pak. Nah, dikerjakan ini, tugas ini, buat tabel normalnya, berarti menjadi normal 1, normal 2, normal 3, dan seterusnya. Kemudian ERD-nya buat dengan komputer ya, ini dengan tabel normal dibuat dengan Excel. Kamus data boleh dengan Excel, boleh dengan Microsoft Word, tergantung Anda. Kemudian implementasi ke Microsoft Access. Jawaban ini nanti Anda gabungkan ke dalam sebuah folder. Tahu folder? Ya, buat ke dalam sebuah folder, di mana dalam folder berisi
Berapa file ini? 1, 2. Kamus kalau digabung dengan Excel boleh. Nah, saya jadikan ini 4 file aja, 4 file. Kemudian WinRAR. Setelah di WinRAR, ganti namanya, NIM, nama Anda. Baru kirim ke WAG. Baru kirim WAG kita. Oke, bisa ngerti? Untuk PR besok, tugas besok jam 1? Bisa, Pak. Oke. Saya tunggu ya besok untuk jam 1. Yang ini Anda saya minta waktu malam 5 menit menyelesaikan yang tadi. Salah atau betul Anda kirim dengan kertas. Di screenshot aja, kan dengan HP bisa semua, tanpa harus komputer. Buka kamera semuanya dulu. Absennya malam ini isi bit.ly, kalau untuk besok isi ilernya. Siapa yang tidak aktif berarti itu bermain-main dengan saya istilahnya. Sudah? Cap 1, 2, 3. Layar 1 baru. Sorry. Analisa 3S1. Kamera 2 belakang, hati-hati. Oh, tadi kamera 1, 2 nih. Ulang lagi ya. Ini kamera 1, was ada yang tertutup layar. Kamera 2, siapa yang bermain, yang ada ketahuan. Sudah. Silakan Anda buat itu, saya tunggu dalam waktu hitungan 5 menit. Siap tidak siap Anda screenshot, kirim ke WAG grup malam ini. Silakan mulai bekerja.